Dan kalau ia datang, dan sudahkah dia datang? Ia akan memarahi. Di sini menginsafkan. Betul ya? Reproof adalah menghardik, memarahi, menegur. Kalau di sini menginsafkan, seolah-olah dunia bisa berbalik. Seolah-olah dunia akan bertobat. Seolah dunia akan bisa insaf. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah pembicaraan yang secret antara dia dan murid-muridnya. Tidak kepada orang banyak. Karena inilah janji akan datangnya sang penghibur. Dan dia adalah disebut roh kebenaran. For if I go not away, the comforter will not come unto you. Dan ketika Yesus katakan bahwa aku akan pergi, maka murid-muridnya berduka. Murid-muridnya sedih. Karena mereka menganggap Yesus adalah pemimpinnya, saudaranya, sahabatnya, gurunya. Betul? Dan sebagian dari mereka juga masih punya hubungan famili dengan Yesus secara daging. Dan mereka sedih, mereka berduka. Itu hanya menunjukkan bahwa hubungan murid-murid dengan Yesus pada masa itu adalah hubungan daging, emosional. Hubungan yang kasih pilih. Paham? Kembali lagi seperti tadi saya katakan, kasih pilih yang Anda dan saya miliki akan bercampur aduk dengan suka atau tidak suka, emosi, perasaan, ide, intelektual, dan seterusnya. Terus sebabnya, ketika Anda mengasihi seseorang, ketika Anda berkawan dengan seseorang, bahkan di luar pesan, maka itu adalah pilih. Cinta antara suami dan istri adalah pilih. Tetapi Kristus adalah sang agapo. Kasih yang lebih besar dan yang terbesar. Haleluya. Dan murid-murid berduka ketika mendengar, aku akan pergi. Waduh, kalau dia pergi, mau kemana kita? Apa jadinya dengan kita? Pemikiran manusiawi masih melekat pada diri murid-murid. Jadi apa yang dibutuhkan oleh para murid dalam hal ini? Supaya mengerti perkataan Yesus. Dan tidak menilai perkataan Yesus, perkataan Nabi Tuhan yang Tuhan utus di zaman ini, dengan perasaan manusia. Tuhan janjikan, aku akan utus sang penghibur. Oh brother. Amin. Praise the Lord. Karena lebih bagus aku pergi. Sebab, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menghardik dunia ini, memarahi dunia ini, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan ketiga hal inilah yang dikhotbahkan, dijelaskan, diajarkan oleh Roh Kudus di dalam Brother Branham. Sehingga Anda tahu apakah itu dosa. Amin. Ketika dunia ini menyangka bahwa mencuri adalah dosa, merampok dosa, bercabul dosa, berzina dosa, tetapi Roh Kudus dalam nabinya mengkoreksi pemikiran dunia ini. Namun siapakah yang bisa diluruskan? Siapakah yang bisa diluruskan? Haleluya. Coba kita baca di Hosea. Hosea 1 dan 2 adalah berbicara tentang Israel akan menerima pendamaiannya. Sesudah 2 hari. Sesudah 2000 tahun Israel akan menerima pendamaiannya. Amin. Dan di ayat 3 dikatakan, then shall we know, dan kita akan tahu, if we follow on to know the Lord. Kalau kita berlanjut, kalau kita mengikuti terus untuk mengenal Tuhan, itu terjemahannya. If we follow on, kalau kita ngikut terus, ngikut kemana? Ngikut terus untuk mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan bukan berhenti di satu tempat kemudian Anda pikir sudah. Tidak. Itulah sebabnya Paulus katakan di kitab Tindakan pasal 20, pasal 19, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sesudah kamu percaya? Apa bukti Roh Kudus? Percaya berkesinambungan. Percaya dengan tidak putus-putusnya. Terus percaya. Itulah bukti bahwa seseorang punya Roh Kudus. Dan kemudian saya detailkan, apakah percaya? Melakukan firman-Nya. Itulah arti percaya. Itulah sebabnya jika sang penghibur datang, dia akan memarahi dunia akan dosa,
Karena dosa adalah ketidakpercayaan. Jadi bukan percaya karena mulutnya percaya, karena mulutnya mengaku, amin. Tetapi adalah tindakan yang real dari seseorang individu yang mengklaim dirinya percaya. Maka itulah orang percaya sejati. Dan jika tidak terlihat dalam tindakannya, maka itulah dosa. Amin. Itulah dosa. Semua yang dikatakan dari mimbar ini, dari khotbah-khotbah Nabi, Anda baca, Anda dengar bersama-sama, dan jika Anda tidak melakukannya, tapi Anda mengklaim saya percaya pesan, Anda tetap orang berdosa. Dan puji Tuhan, saya senang, karena hanya orang Kristen yang berdosa. Amen, haleluya. Itu yang membuat saya terhibur. Hanya orang Kristen yang berdosa. Orang berdosa tidak bisa berdosa, karena memang sudah dosa sebelum-sebelumnya. Jadi kepada siapa pesan firman Injil ini diberitakan? Kepada orang Kristen yang berdosa. Oh, brother. Amin. Jadi jika Anda adalah Kristen sebelum dasar dunia ada, tapi yang terlahir di dalam dosa, dan ketika firman ini datang, maka Anda akan percaya. Dan bukti bahwa Anda percaya, Anda akan melakukan dalam tindakan dan perbuatan Anda. Anda tidak akan menolak apapun yang dikatakan firman Tuhan. Anda tidak akan mencoba untuk menafsirkan firman Tuhan. Anda tidak akan berusaha untuk memelintir, memanipulasi firman Tuhan. Anda akan mengikuti sebagaimana instruksi diberikan. Haleluya. Itulah bukti orang yang percaya. Jadi, kita harus mengikuti berjalan terus untuk mengenal Tuhan. Kemunculannya, His going forth, kemunculannya dipersiapkan seperti fajar. Seperti pagi. Amin. Dan dia akan datang kepada kita seperti hujan. And it shall come unto us as the rain. Apa yang dibutuhkan oleh seorang yang haus? Apa yang dibutuhkan oleh tanaman yang kering? Apa yang dibutuhkan oleh tanah yang kering kerontang? Penghiburan apa yang mereka butuhkan? Hujan. Itulah penghiburan mereka. Haleluya. Praise. Itu sebabnya Yesus katakan, aku berjanji akan mengutus sang penghibur. Amen. Untuk merubah sesuatu yang kering. Amin. Menjadi basah. Dan dia lakukan dengan cuma-cuma. Dan dia tunjukkan di padang gurun. Amin. 2 juta orang Israel keluar dari Mesir bersama dengan ternak-ternaknya yang berapa juta entah berapapun. Dan mereka berjalan di tanah yang kering. Panas terik. Dan mereka butuh air minum. Maka Yesus datang, meterai ke-7 membuka dirinya. Haleluya. Meterai ke-7 menyingkapkan dirinya. Batu karang yang terbelah. Oh, haleluya. Sehingga mereka bisa minum di tanah yang kering. Amin. Bahkan ternak-ternaknya sekalipun terpelihara. Tidak dibiarkan seekor pun binasa di padang gurun. Lihat pemeliharaan tiang awan dan pemeliharaan tiang api. Apakah Tuhan tetap sama kemarin sampai hari ini? Yes sir. Di setiap zaman dia tetap sama. Oh haleluya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan Anda. Sang penghibur yang dijanjikan. Amen. Dia akan datang kepadamu seperti hujan. Oh haleluya. Anda kering? Anda merasakan kering? Jika Anda terus di dalam fellowship setelah Anda dibasahi, setelah Anda memperoleh akan penghiburan dari Roh Kudus, maka tentunya tanah Anda tidak mungkin kering. Betul? Tanah Anda akan terus basah dan selalu hijau. Kuning coklat menunjukkan bahwa tanah itu kering, tidak subur. Tetapi jika hijau yang Anda lihat, warna-warna yang cerah yang Anda lihat, bukan buram, bukan layu, maka itu bukti bahwa tanah hatimu basah. Amin. Dan karena Anda dekat dengan sumber air, Anda mengelilingi akan karunia firman yang Tuhan berikan di akhir zaman. Haleluya. Itulah sebabnya seorang yang menanam bunga di Tanjung Morawa sana, desa bunga di sana, atau dimanapun taman, selalu dekat dengan air. Praise the Lord. Haleluya. Dan secara natural, Israel sanggup merubah padang gurun menjadi perladangan yang hijau. Oleh teknologi. Dan Brother Branham mengatakan mereka mengalami revival. Ada amin. Jika Anda bisa melihat yang natural, maka Tuhan sedang mengerjakan yang spiritual di bawah meterai ke-7. Di bawah sangkakala-sangkakala Tuhan sedang membawa Israel untuk mengenal pendamaiannya. Dan itu adalah datangnya sang penghibur. Oh, haleluya. Untuk memarahi dunia. Amen. Menghakimi saya dan Anda.
Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Karena saya sudah terlahir ke dalam dunia ini, maka roh saya tercemar. Maka jika sang penghibur datang, dia akan memarahi dunia itu. Dia akan menggoncangkan Anda. Amen. Supaya semua yang dunia rontok dari Anda. Anda akan berdiri sebagai sosok manusia yang sempurna, sebagai karya agung yang teridentifikasi, sebagai suratan Kristus yang hidup yang dibaca oleh semua orang, sebagai seorang Kristen, laki-laki dan perempuan yang dipenuhi Roh Kudus, sebagai seorang anak Allah yang sedang melayani Kristus, sebagai anggota mempelai wanita yang disebut tubuh Kristus, tubuh mistik Yesus Kristus. Penebusan